para begal nasab, hei Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Pasukan berani mati, lu turun. Gue udah siapin pasukan berani matiin. Mau diskusi, oke. Mau perang, kecil. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok Imad dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel AJ Dakwah TV. Pada kesempatan kali ini ada hal yang sangat menarik dan sangat signifikan untuk dijadikan pembahasan kita, yakni berkaitan dengan masalah nasab, di mana nasab para habaib diragukan kesahihannya. Hal ini berdasarkan daripada tesis yang dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin Usmani Al-Bantani, di mana beliau sudah melakukan penelitian yang dalam hasil penelitian itu, setelah mengkaji berbagai referensi dan juga manuskrip, baik kitab-kitab klasik maupun manuskrip-manuskrip yang masih ada, ternyata ada keterputusan nasab Ba'lawi atau nasab para habaib dengan Rasulullah SAW, yakni terputus pada abad keempat, 5, 6, 7, 8. Jadi abad kelima, 6, 7, 8. Nah, baru kemudian pada abad ke-9 baru ada sebuah kitab yang menyatakan bahwa turunan Ba'lawi adalah bersambung nasabnya dengan baginda Rasulullah SAW. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa, bahkan bisa memicu perpecahan dan peperangan di antara anak bangsa. Seperti sekarang ramai di media sosial pernyataan-pernyataan baik yang pro maupun yang kontra. Dan berikut inilah pernyataan-pernyataan yang diantaranya diucapkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Berikut ini video yang bisa dijadikan sebagai acuan tentang pembahasan ini. Ada orang yang suka ngejelekin kiai, ajengan, habaib, biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Siap hajar mereka. Mau perang, kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang, bos. Siap berjuang, siap bela kiai, siap bela ajengan, siap jaga majelis taklim, siap jaga pondok pesantren. Betul, siap tegakkan keadilan, siap lawan kejahatan, siap lawan PKI, siap lawan penghasut umat, siap lawan pengadu domba ulama, siap lawan penghina habaib. Mau perang, kecil. Kalau kita udah siap aja dah, ditantang debat ayo, ditantang pakai buku ayo, ditantang sama kitab ayo, mau ditantang berkelahi juga ayo. Mau diskusi, oke. Mau perang, kecil. Pokoknya habaib akan kita siapkan pasukan berani mati untuk melawan habaib. Ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap. Mau apa saja siap. Mau diskusi, oke. Mau perang, kecil. Pasukan berani mati, lu turun. Gue udah siapin pasukan berani matiin. Kan ada pasukan berani mati. Kalau nggak ada yang matiin kesian tuh.
Betul. Ada pasukan berani mati, nggak dimatiin. Kesian nggak? Kesian nggak? Makanya kita bentuk pasukan berani mati. Para bekal nasab, hei Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Adab Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, ngasih tahu saudara-saudara kita, mereka bukan turun Nabi. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok imat dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada sampean. Dari video itu kita bisa melihat bahwa Habib Rizik begitu responsif, sehingga beliau begitu bersemangat dan menggebu-gebu akan membentuk pasukan berani matiin. Hal ini sangat luar biasa dan perlu dicermati dan segera ditanggulangi, karena sebenarnya permasalahan ini kalau disikapi dengan penuh dengan rasa kehati-hatian dan juga diiringi dengan niat yang ikhlas, tentu masalah ini akan bisa segera terselesaikan dengan baik. Ada 3 perkara yang sebenarnya bisa diselesaikan masalah ini kalau seandainya kedua belah pihak duduk bersama dengan niat yang memang benar-benar menjalin silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah demi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Yang pertama adalah bahwa dari pihak Ba'alawi atau para habaib ini, mereka tidak perlu mengumbar otot, mengumbar omongan yang bahkan bisa memicu peperangan dan perpecahan di antara anak bangsa ini. Tetapi jawablah tesis Kiai Haji Imaduddin itu dengan antitesis. Jadi tinggal dibikin lagi tesis tandingan sebagaimana dulu pernah terjadi di eranya perdebatan antara Ibn Rushd dengan Imam Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali membuat kitab yang namanya Tahammud Al-Falsifah, yang kemudian dibantah oleh Ibn Rushd dengan kitabnya Tahammud Al-Falsifah. Maka begitu pun seharusnya para habaib membuat sebuah tesis antitesis yang kemudian
Imaduddin. Lalu yang kedua, karena diragukan tentang ketersinambungan nasabnya, maka perlu tentunya dilakukan tes DNA. Lakukan saja tes DNA dengan penuh kejujuran dan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah duduk bersama dengan niat yang tulus, buang kebencian dan kedengkian. Maka insya Allah dengan niat yang tulus dalam rangka mencari kebenaran bukan pembenaran, maka akan mendapatkan hasil yang insya Allah dengan penuh keberkahan, penuh dengan hidayah, penuh dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menjadi wacana, bisa menjadi rujukan agar kemudian kedua belah pihak bisa menahan diri, menahan emosi, dan mencari kebenaran bukan pembenaran. Utamakanlah kemaslahatan agama kita, utamakanlah persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala